Halo semua, selamat datang kembali di channel Suara Vita. Nama saya Vita Masli. Hari ini saya pengen ngajakin teman-teman untuk unboxing di tablet terbaru dari Xiaomi, yaitu Redmi Pad SE. Sebenarnya ini tablet nggak baru-baru banget sih. Ini adalah tablet keluaran tahun 2023 dan banyak banget dibahas karena katanya spesifikasinya menarik dan harganya juga jauh lebih terjangkau. Di bagian depan kotaknya kita bisa lihat logo Redmi Pad SE dan di belakangnya ada sedikit spesifikasi singkat ya. Sambil unboxing aku bacain aja ya apa aja spesifikasi Redmi Pad SE di balik boxnya. Jadi Redmi Pad SE ini dilengkapi dengan layar 11 inci FHD plus iCare display. Layarnya menggunakan panel IPS dengan refresh rate 90 Hz. Dari segi performa, Redmi Pad SE juga dilengkapi dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 680, RAM 4GB, dan penyimpanan 128GB yang bisa di-extend sampai 1TB dengan kartu micro SD. Di dalam boxnya sendiri, selain ada Redmi Pad SE-nya, juga ada kartu ucapan terima kasih dari Xiaomi. Kemudian juga ada adapter dan kabel USB Type-C. Kemudian ada kartu garansi, ada panduan memulai cepat, dan juga tidak lupa ada alat SD ejector. Dan tentu saja ada Redmi Pad SE-nya, langsung aja kita buka ya. Nah, ini dia Redmi Pad SE dengan layar besar 11 inci. Di sini terlihat cukup elegan ya dengan desain yang tipis dan bobotnya juga rasanya sih ringan. Di bagian atas Redmi Pad SE kita bisa lihat ada dua speaker ya, termasuk juga tombol power. Kemudian di bagian sampingnya ada tombol volume dan juga slot untuk micro SD. Sementara di bagian bawahnya ada port USB-C untuk pengisian daya dan transfer data, serta ada dua speaker lagi yang membuat total ada 4 speaker di tablet ini. Tablet ini memiliki bodi berbahan metal yang memberikan kesan premium dan solid ketika dipegang. Bagian belakangnya juga memiliki finishing matte yang halus dan tidak mudah meninggalkan sidik jari, jadi tampilannya tetap bersih dan elegan. Selain itu, Redmi Pad SE ini juga punya desain yang ramping, ketebalannya sekitar 7,4 mm dan bobotnya cukup ringan. Jadi enak untuk dipegang atau dibawa kemana-mana. Sudut-sudutnya melengkung halus, membuatnya nyaman digenggam, bahkan untuk penggunaan dalam waktu yang lama. Oke, sekarang kita setup dulu Redmi Pad SE-nya ya. Hey Google, make a call. Hey Google, remind me to water my plants every Monday. Setelah urusan setup selesai, giliran aku upgrade dari MIUI 14 ke Xiaomi HyperOS. Ini lumayan banget peningkatannya karena katanya nih di HyperOS ini adalah sistem operasi terbaru dari Xiaomi yang mulai menggantikan MIUI pada smartphone, tablet, dan perangkat pintar mereka. Dan Redmi Pad SE ini adalah salah satu yang mendapat perbaharuan HyperOS ini. Katanya sih ini adalah perpaduan Android dan sistem operasi customnya Xiaomi. Jadi desainnya lebih ringan, lebih responsif, terus juga optimasi kinerja dan efisiensi daya, ada peningkatan privasi dan keamanan, ada integrasi ekosistem Xiaomi yang lebih kuat, dan juga ada antarmuka dan visual yang lebih modern. Kalau aku lihat-lihat nih ya, HyperOS ini sebenarnya jadinya mirip-mirip banget sih sama iOS atau macOS Apple ya. Wallpapernya juga udah mirip-mirip dengan iPad dan juga iPhone. Xiaomi HyperOS ini juga menyediakan face data dan screen lock. Jadi selain pakai pin, pakai pattern, kita juga bisa membuka screen locknya dengan face detector. Oke, sekarang lanjut kita buktikan kualitas layar dan quad speakernya. Layar 11 inci dengan resolusi 1920 x 1200 pixel, punya refresh rate 90 Hz. Katanya sih bisa bikin gerakan jadi lebih halus, lebih enak dilihat, dan jadi lebih nyaman di mata. Kamu udah pernah nonton belum video aku yang ini? Yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Daripada saya udah ber3 tahun aku pakai MacBook Air M1 untuk berbagai macam kegiatan. Mulai dari MacBook Air M1 aku. Hai, nama aku Vita Masli dan selamat datang di channel Suara Vita.
dengan menyoroti beberapa fitur menarik yang dimiliki. Jadi, yuk kita mulai. Pertama-tama kita bicara dulu nih tentang kecepatan dan performa luar biasa dari MacBook Air M1. MacBook Air M1 ini masih tangguh dan andal menurutku. Padahal kalau dipikir-pikir, MacBook Air M1 ini sebenarnya adalah model entry level di lini MacBook, tapi ternyata performanya tidak bisa diabaikan. Selain digunakan untuk nonton streaming ataupun juga untuk buka sosial media, sebenarnya tablet itu dipergunakan untuk apa sih? Kebanyakan dipakai untuk baca e-book ya, ataupun juga berita di internet. Dan dengan janji refresh rate-nya up to 90 Hz, ini katanya bisa lebih nyaman di mata sih kalau umpamanya kita membaca ataupun untuk scrolling gitu. Di Redmi Pad SE ini juga ada fitur floating windows, jadi kita bisa buka beberapa tab sekaligus gitu ya, beberapa layar, beberapa aplikasi. Cuman kayaknya lebih aman sih kalau umpamanya kita buka 2-3 layar aja sekaligus. Takutnya nanti kalau lebih juga selain memusingkan ya, nanti tabnya juga ikutan pusing, soalnya RAM-nya cuma 4 GB kan, khawatir aja gue. Tapi kalau untuk sekedar nonton drama Korea ataupun juga untuk main game yang ringan-ringan aja, Redmi Pad SE ini udah cocok banget. Lagi pula baterainya udah 8000 mAh, jadi kapasitasnya udah gede banget. Kamu bisa nonton seharian, bisa main game juga. Tapi ya gitu, katanya sih ngecasnya lama. Aku udah buktiin juga ngecasnya itu sampai semalaman, aku tinggalin tidur. Selain buat entertainment, sebenarnya gue beli Redmi Pad SE ini untuk meremote komputer aku yang ada di kantor. 90,9 Kelima, dari Makassar. Musik terbaik. Musik terbaik. Selain itu, Redmi Pad SE ini juga udah support stylus ya. Walaupun dalam pembeliannya tidak include dengan pennya, tapi bisa dibeli terpisah dan juga bisa menggunakan stylus yang bukan brand dari Xiaomi. Ini aku pakai Universal Stylus Pen, entah merek apa, tapi kita coba aja ya. Xiaomi Redmi Pad SE ini juga dibekali dengan kamera 8 megapiksel di bagian belakang dan juga kamera depannya 5 megapiksel. Walaupun kamera ini punya fitur HDR, terus kemudian juga ada AI kameranya juga, tapi saya sih nggak bisa berharap banyak ya kalau ini dipakai misalnya untuk foto produk. Ya setidaknya udah lumayan banget lah dipakai untuk video call ataupun meeting online, termasuk juga untuk nge-scan dokumen. Jadi kesimpulannya adalah dengan desain metal unibody yang premium, dua pilihan warna modern, layar besar 90 Hz yang halus, dan performa yang cukup oke, Redmi Pad SE ini adalah paket lengkap di kelasnya. Apalagi harganya di bawah 2 jutaan aja ya. Value for money banget deh. Jadi kalau kamu mencari tablet untuk hiburan, produktivitas ringan, atau hanya sekedar browsing, atau kalau aku sih buat nge-remote PC di kantor aku, tablet ini cukup bagus dan aku rekomendasikan. Gimana menurut kamu untuk tablet seharga di bawah 2 jutaan? Komen di bawah ya kalau ada pertanyaan. Terima kasih udah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review gadget lainnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya, bye!